Kita akan memasuki acara ibadah kebaktian kita minggu ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana Engkau masih mengantarkan kami dari rumah kami masing-masing sampai di ruang konsistori ini dalam keadaan sehat walafiat ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami dapat menjalani hidup kami dengan baik ya Bapa. Bapa yang baik, bentar lagi kami akan memulai kebaktian kami. Kiranya Roh Kudus-Mu turun kepada kami ya Tuhan. Di sini kami semua parhalado dan semua pendeta, parjamita, song leader, doa syafaat dan organis Tuhan, Roh Kudus turun di hati kami supaya ibadah ini berjalan dengan lancar ya Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga dengan jemaat kami seluruhnya Tuhan, AKBP Siantar Timur dan keluarga besar Parhalado. Berikanlah kepada kami banyak rezeki Tuhan, jauhkan dari kami segala mara bahaya, dan berkati setiap rumah tangga kami Tuhan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan, agar rumah tangga kami penuh dengan damai dan sejahtera ya Bapa. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, supaya berkat anugerah kasih karunia yang daripada-Mu tidak terhalang dan terhambat. Terpujilah Engkau kini sepanjang segala masa ya Bapa. Amin. Shalom dihita saluhutna, hamuna akadongan nahina holongan, sadarion nungasahat hita tuminggu trinitatis, lapatanna hasitolu sadaoni debata, marhite parminggota sadarion, tapasahat maroha mauleate dohot puji-pujian tu debata, na tongtong mangaramo tihita sahatu tiki sadarion. Atong andorang so tapuka parminggota di minggu sadarion, jumolo mahita martangiang nahom di rohatabe martangiang mahita. Amin. Marede mahita bukede nomor 648 ayat sada dohot 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumwa palangit dohot tanoon. Amin. Pinuji ma debata ama ni Tuhata Yesus Kristus, nang upasu-pasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu, partodion sian banua gijang, di bagasan Kristus, ay dipilih dohita di bagasan ibana, at dorang suojak dope tanoon,
Asabadia hita jala soha surahan diadopan nai. Di bagasan holong ni roha idama say nai nol do mata ni Jehovah tuaka na makabiari ibana. Aka na makalunguton asini rohana. Say dihalunguton rohanami do Jehovah. Ibana do manupahi dohot lobu nami. Ay mangasawan ibana maras ni roha dohami. Marhaposan tu guarna na badiai dohami. Say pasonggok maasi ni roham tuhami. Ali Jehovah hombar tu pakalunguton nami diho. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale debata si tolusada, debata ama anak dohotondi parbadia, nama dok moliate mahami tuho, ala ditopa, dipelua, jala di parbadiai ho hami, hinorhon ni asi, dot holong ni roham na godangi, say ramoti mahami di bagasan parmaraan, dohot pangujunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu hami di hasusuda ni bohal nami, tu harajamu na di banua gijangi. Asa disi pujion nami ho, marhite-hite roha dohot hata nai baru. Amen. Marede mahita bukwede nomor 120 ayat sada. Hata ni debata epistel di mingguta sadarion ima natar surat di Yohanes bindusada mamukasian ayat 20 sia sahatu ayat 34 tajahama maresponsoria. Torang ni arinai di ida si Yohanes ma Yesus roh tusi jadi di dogma. Oddo biru ni debata nama morsan dosa ni portipion. Ibana do nahudoki sian pudiku rosa dahalap naung jumolo adong asa au ai parjulu hiado ibana. Ahupe dang hutadda ibana alai asa tadap ibana di hala Israel ubbahen naro ahu madidihon aek. Dungi di hati dakon si Yohanes ma nin nama huida dotor di tuat songon darapati siam banua gijangi jalamian di ibana. Ahupe dang hutadda ibana jolo alai ibana na marsuru ahu madidionai do madok tuau ia tusi di idaho tuat to di jalamian di ibana do si didihon to di perbadia. Asa nunga huida jala huajong jokon ibana do anak ni debata. Ido sahatna martua maakana tumangyon hata ni debata jala naupiopsa. Amen. Marede mahita bukede nomor 110 ayat sada. Sa
tidakon maha porsiaut tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsean di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu naso hatudosan na tumopalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai ima natibuhon ni si Maria nagabe-gabean sian tondi parbadia andorang so habubuan ido tuhatta na tumaon na bernit di pangmuhuman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tuban watorud dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatudosan disima ibana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni ala Kristen akka na badia dohot dia sesaan ni dosa dohot dia tai na mandok mula mangulu do sogot daging ni halak na mate dohot dihanguluan na sora suda amen. Marede mahita bukede nomor 632 ayat sada. Upasahatu tanganmu matondeki dangolo sirangau siatu haki odo pakirima kunangoloki alasani rohaku oduhaki. Kita satukan hati kita berdoa. Segala puji dan hormat bagimu Tuhan kami panjatkan di pagi hari ini. Buat segala berkat dan penyertaan-Mu Bapa yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Hingga kami Tuhan dapat menikmati hari-hari kami dengan baik di berbagai aktivitas dan kegiatan kami masing-masing. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Buat saat ini kami datang Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah minggu kami Bapa pada saat ini. Kami memohon Tuhan, berkati rangkaian ibadah kami awal, pertengahan hingga akhir, agar semuanya berjalan dengan baik Bapa demi kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam sorga, kami satukan Tuhan permohonan kami melalui doa-doa kami Bapa pada saat ini. Kami memohon Tuhan, dengarlah doa seruan kami. Bapa di dalam sorga, kami bawa Tuhan ke hadapan-Mu para orang tua kami yang lansia Tuhan, dimanapun mereka semuanya berada. Kiranya Tuhan yang selalu campur tangan dalam setiap kehidupan mereka. Karena mereka Bapa, para orang tua kami sudah semakin ujur dan mungkin Tuhan banyak mengalami sakit, penyakit, banyak mengalami pergumulan. Bapa di sorga, berkati Tuhan setiap orang tua kami yang sudah lansia, agar mereka Bapa mampu melewati hari demi hari, walaupun kadang Tuhan mereka merasa sakit, khawatir dan takut untuk menghadapi hari-hari. Tetapi mampukan Tuhan orang tua kami agar dengan semangat menyerahkan kehidupannya hanya atas tangan pengasihan-Mu. Begitu juga Tuhan kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan gereja-Mu HKBP Siantar Timur. Berkati Bapa gereja-Mu, agar gereja-Mu Bapa terberkati, dan para hamba-hamba juga Tuhan di tengah-tengah gereja ini. Amang Pendeta beserta keluarga, Inang Bibel Pro beserta keluarga, beserta semua majelis Tuhan. Berkati kami semua perhalado Bapa, agar kami dapat melayani dan memberikan yang terbaik Bapa di tengah-tengah gereja ini. Tuhan, begitu juga semua jemaat Tuhan yang ada di tengah-tengah gereja HKBP Siantar Timur ini. Mulai dari sektor 1 sampai sektor 6 bahkan sampai ke Sumber Jaya. Berkati Bapa keluarga lepas keluarga, agar dengan sehat, dengan penuh sukacita juga Tuhan mampu melewati hari demi hari. Bapa di dalam sorga,
kami bawa juga Tuhan ke hadapan-Mu anak-anak kami Bapa. Dari balita bahkan sampai yang sudah berumah tangga. Berkati Tuhan anak-anak kami yang balita, biarlah Tuhan berkati tumbuh kembang mereka. Agar bertumbuh sehat jasmani, sehat rohani Bapa. Agar anak-anak kami semua Tuhan dapat menjalani hari masa kanak-kanak Tuhan dengan penuh sukacita. Begitu juga Tuhan anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah. Berkati Bapa proses belajar mengajar mereka. Engkau tahu Tuhan bagaimana sekarang proses pendidikan anak-anak kami. Engkau tahu Bapa bagaimana sulitnya anak-anak kami Bapa mengikuti setiap proses pendidikan yang sekarang. Tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus selalu hadir dalam pribadi anak-anak kami. Agar mereka juga Tuhan mampu menyelesaikan setiap proses pendidikan yang mereka lalui. Apapun itu Tuhan yang diterapkan oleh pemerintah buat proses belajar mengajar mereka. Bapa di dalam sorga, begitu juga Tuhan anak-anak kami bawa ke hadapan-Mu yang sudah bekerja Tuhan. Berkati Tuhan, agar mereka tidak sombong, agar mereka selalu menyerahkan hidupnya dan merendahkan hidup mereka Bapa. Bahwa semua yang mereka miliki, itu semua berasal daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami bawa ke hadapan-Mu anak-anak kami Bapa, yang mungkin masih pengangguran Bapa, belum mendapatkan pekerjaan, atau bahkan ada Tuhan yang dirumahkan atau PHK Bapa. Tuhan mampukan anak-anak kami Bapa untuk mereka sabar dalam mencari setiap pekerjaan mereka Tuhan. Bapa di dalam sorga, begitu juga Tuhan kami bawa ke hadapan-Mu keluarga lepas keluarga jemaat HKBP Siantar Timur ini. Mampukan Tuhan untuk melewati hari demi hari. Berkati setiap pekerjaan Tuhan, berkati setiap mata pencaharian, agar dapat menyekolahkan anak-anak Tuhan, memenuhi kebutuhan hidup di setiap keluarga mereka masing-masing. Bapa di dalam sorga, begitu juga Tuhan kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan, pemerintahan kami dari tingkat terendah sampai ke tingkat tinggi. Tuhan mampukan semua pejabat-pejabat Bapa yang ada di negara kami ini yang dipimpin oleh Presiden Bapa, mampukan untuk dapat memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik buat bangsa ini. Bapa di dalam sorga, kami bawa juga Tuhan ke hadapan-Mu para jemaat-Mu yang pada hari ini Tuhan atau di dalam minggu ini merayakan hari kelahiran Tuhan, ulang tahun kelahiran, bahkan ulang tahun pernikahan. Tuhan, umur yang panjang berasal daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan berkati para jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun kelahiran, agar semakin bertambahnya umur Tuhan, kiranya bertambah juga Tuhan iman kepercayaannya ke tangan pengasihan-Mu. Begitu juga Tuhan yang mengadakan atau merayakan ulang tahun pernikahan. Berkati Bapa setiap rumah tangga, agar menjadi rumah tangga yang bahagia, menjadi rumah tangga yang damai sejahtera yang daripada Tuhan. Mampukan setiap keluarga dan rumah tangga Bapa untuk dapat mendidik anak-anak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bawa juga Tuhan ke hadapan-Mu masalah yang ada melanda dunia ini Bapa. Adanya pandemi Bapa, virus corona yang melanda dunia ini. Tuhan kami memohon, pulihkan Tuhan bumi ini, pulihkan Tuhan dunia ini dari virus yang sangat mengganggu kami Bapa, yang telah membatasi segala aktivitas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mampu untuk membumi hanguskan virus corona yang sedang melanda sekarang Tuhan. Kerinduan kami Engkau tahu Bapa, kerinduan kami untuk beribadah seperti biasa Bapa ke gereja, mengadakan pertanyaan, menghadiri acara-acara syukuran Bapa di lingkungan kami masing-masing. Tuhan, kerinduan itu kami sampaikan ke hadapan-Mu. Biarlah Tuhan melalui pulihnya nanti Bapa bumi ini, kami kembali dapat beraktivitas dengan baik tanpa adanya rasa takut dan rasa khawatir. Tuhan, segala kerinduan kami itu Bapa kami panjatkan ke hadapan-Mu. Engkau berikan kami Bapa yang terbaik. Bapa di dalam sorga, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan berfirman yang akan kami dengarkan, agar firman-Mu menjadi penyuluh dan penerang di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam sorga, banyak Tuhan permohonan kami yang akan kami sampaikan ke hadapan-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui sejauh mana Tuhan permohonan kami. Engkau mengetahui Bapa dari lubuk hati kami yang paling dalam, Engkau tahu semuanya itu.
Oleh karena itu Bapa, kami serahkan segenap kehidupan kami atas tangan pengasihan-Mu. Karena kami tahu Bapa, selangkah pun kami tidak mampu berbuat apa-apa. Selangkah pun kami tidak mampu Bapa berjalan jika Tuhan tidak campur tangan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, dengan segala kerendahan hati kami serahkan hidup kami Bapa hanya atas tangan pengasihan-Mu. Bapa di dalam sorga, banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat Tuhan. Kami memohon, ampunkan kami Bapa dari segala dosa dan kesalahan kami itu, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah Tuhan doa seruan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tajakon ma barita nauli di mingguta sadarion, marede mahita bukuede nomor 20 ayat sada. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiran saudara-saudara seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi jemaat terkasih, Jemaat HKBP Siantar Timur. Pada minggu yang berbahagia ini, yaitu Minggu Trinitatis, Tuhan memanggil kita untuk tetap bersekutu, beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi kekuatan, penghiburan bagi jemaat di masa-masa pandemi ini. Minggu kita yaitu Minggu Trinitis. Sesuai almanak HKBP, Minggu Trinitis yang artinya Minggu Hasitolusadaan Nidebata. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa Minggu Trinitis cukup panjang, yaitu minggu pertama sampai minggu yang ke-23 yang berakhir di bulan November, yaitu tanggal 15 November. Oleh karena itu, puji Tuhan bahwa Minggu Trinitatis di bulan Juni ini diawali dengan Minggu Pentakosta pertama, Pentakosta yang kedua. Sehingga ketika kita menjalani Minggu Trinitatis, Roh Kudus Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Perikop untuk minggu kita yang berbahagia ini diambil dari kitab
Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Kita baca bersama. Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah jemaat yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Di pengantar tadi Bapak Ibu, kita sudah mendengar di dalam Minggu Trinitatis ini bahwa kita terlebih dahulu merayakan pesta Pentakosta pertama dan yang kedua, yang artinya bahwa tuntunan Roh Kudus Tuhan akan menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita di Minggu Trinitatis ini yang kita rayakan hingga pertengahan bulan November. Peranan Roh Kudus sesuai dengan perikop kita pada minggu yang berbahagia ini, yaitu di Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang 31 tentang teologi penciptaan Tuhan. Penciptaan Tuhan terhadap manusia yang terlebih dahulu. Penciptaan Tuhan terhadap bumi dan segala isinya, di mana di pengantar jelas kita lihat di Kejadian 1 ayat 1 sampai yang kedua. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Disitulah Roh Allah melayang-layang. Roh Allah melayang-layang menunjukkan wujud daripada tuntunan Roh Kudus yang sudah berperan di awal penciptaan. Lalu Allah melanjutkan sampai kepada penciptaan pada hari yang ke-6. Maka Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Hari ke-6 Allah menciptakan manusia sesuai dengan
gambar Allah. Yang artinya mulai penciptaan hari pertama sampai dengan penciptaan hari ke-6 adalah peranan Allah. Allah adalah Alfa dan Allah adalah Omega. Allah yang memulai dan Allah yang mengakhiri penciptaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dari latar belakang perikop ini tentang penciptaan Allah, bumi dan segala isinya, termasuk manusia, ada 3 hal yang perlu kita kaji lebih dalam melalui perikop minggu yang berbahagia ini. Yang pertama adalah Allah adalah awal kehidupan. Allah sebagai Alfa. Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat ke-28 sebagaimana yang sudah kita baca tadi secara bersama. Menurut Waterlem, seorang ahli teologi, dia mengatakan bahwa kisah tentang penciptaan, sebagai seorang pakar teologi, bahwa kisah ini bukanlah kisah tentang dongeng, bukan kisah tentang sejarah atau buatan para pakar-pakar orang pintar, tetapi kisah ini adalah wahyu Allah yang diberikan kepada para imam Israel. Kisah kehidupan bernapaskan firman Tuhan. Sehingga kisah ini mewarnai para generasi imam yang menghidupkan kisah ini sampai saat ini. Sampai saat ini. Benarkah Allah itu menjadi imago Dei bagi jemaat yang terkasih? Karena tradisi daripada kisah ini sudah sering kita dengar, mulai dari sekolah minggu, dewasa, sampai orang tua, sampai beranak cucu. Kita sering mendengar kisah ini. Kalau kita hitung-hitung, di marga orang Batak sudah keturunan berapa kita? Ada sekarang generasi Batak sampai umur bernomor 23 tahun. 23 tahun umur manusia rata-rata 70 dikali 23 tahun. Untuk tradisi orang Batak. Tapi dalam kenyataannya sampai saat ini imago Dei yang dikatakan dalam kisah ini belum tentu mampu diimani jemaat Kristiani, khususnya orang Batak. Sehingga gambar Allah yang bersifat fungsional, yang menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas manusia, bahwa Allah mempunyai karakter yang baik terhadap manusia. Tetapi dalam kenyataan imago Dei itu tidak menunjukkan bagaimana hubungan harmonis antara Allah dengan manusia, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan ciptaan Allah yang lainnya,
yaitu tumbuhan maupun binatang. Allah menjadi imago Dei. Allah menjadi alfa bagi kehidupan manusia. Yang kedua yaitu Allah memberikan kehidupan kepada manusia. Allah adalah kehidupan. Ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Kita sudah baca tadi juga secara bersama. Apa tujuan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon hijau, buah-buahan, binatang di bumi, maupun burung-burung di atas langit. Semuanya itu diciptakan Tuhan demi kehidupan keberlangsungan manusia, yaitu makanan manusia di ayat yang ke-30. Untuk makanan manusia diciptakan Tuhanlah tumbuh-tumbuhan dan binatang. Tuhan merindukan kepada kita manusia supaya kita memuliakan nama Tuhan sebagaimana tema di dalam minggu ini. Kemuliaan Allah atas ciptaannya. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi kenyataannya, benarkah manusia memuliakan nama Tuhan? Segambar dengan Tuhan. Sadarkah manusia atas berkat Tuhan kepada manusia untuk segala ciptaan Tuhan? Yang ketiga, menjadi poin terakhir, bahwa Allah adalah Trinitatis, bahwa Allah adalah Alfa dan Omega. Allah sebagai akhir kehidupan manusia. Ayat yang ke-31. Allah sebagai akhir kehidupan manusia. Keputusan ada di tangan Allah. Kalau kita baca tadi di ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Itulah bukti bahwa Allah adalah Omega bagi kehidupan di bumi ini. Bahwa Allah adalah Omega bagi manusia ciptaannya. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang seiman, jika 3 poin ini mengajak kita jemaat HKBP Siantar Timur untuk mengimani perikop Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 ini, untuk melihat pengalaman iman jemaat ke belakang, dan untuk melihat bagaimana jemaat melihat kehidupannya ke masa depannya. Benarkah firman ini sudah berbuah, bertumbuh di dalam kehidupan jemaat? Yang pertama yang dirindukan oleh perikop ini buat kita jemaat, sebagaimana tadi di pengantar, ada 3 poin yang mau disampaikan perikop ini. Karena itu perikop ini merindukan kita jemaat
Kristen masa kini, di masa-masa pandemi ini, Allah sebagai awal kehidupan manusia. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Jika kita benar mengimani bahwa Allah menjadi awal kehidupan kita manusia, bahwa Allah menciptakan manusia, bumi dan segala isinya, mengapa kita manusia melupakan Allah? Kita diciptakan Allah segambar dengan rupa Allah, yang artinya bahwa wujud Allah itu, karakter Allah itu, eksistensi Allah itu ada di dalam diri manusia. Jika Allah adalah Allah yang kasih, sudahkah kita segambar dengan Allah? Bahwa kita manusia diciptakan menjadi manusia yang kasih? Bapak Ibu jemaat yang terkasih, jika Allah adalah Allah yang kasih, kita segambar dengan rupa Allah, benarkah kita menjadi jemaat yang penuh kasih? Tanpa kita sadari, Bapak Ibu, situasi masa pandemi ini mendidik kita agar kita lebih peka terhadap Tuhan, agar kita lebih peka terhadap sesama manusia, menjadi manusia yang bersosial. Haruskah situasi zaman yang menghajar kita? Haruskah teknologi yang menghajar kita, mendidik kita? Sementara kita sudah menjadi Kristen dari nenek moyang kita, tetapi dalam kehidupan kekristenan kita, kita menjadi krisis akan firman Tuhan. Kita melupakan bahwa kita adalah imago Dei, Allah. Bahwa Allah menjadi alfa di dalam kehidupan kita, bahwa Allah menjadi napas kehidupan kita. Tanpa Tuhan memberikan napas kehidupan, maka sia-sialah kehidupan kita di masa-masa pandemi ini. Yang kedua, Allah adalah kehidupan bagi manusia. Di pengantar tadi dikatakan bahwa Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, itu semua bermanfaat kebutuhan manusia untuk dimakan oleh manusia. Betapa hebatnya kasih Allah terhadap manusia. Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memberikan lebih daripada itu. Bukan hanya tumbuh-tumbuhan, bukan hanya makanan. Tetapi satu syarat yang dirindukan Tuhan kepada jemaatnya, yaitu carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan oleh Tuhan untuk manusia. Matius 6 ayat 23 sampai ayat yang ke-34. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kembali kita ke konteks masa-masa pandemi. Akhirnya Tuhan mendidik kita, mengajar kita
memberikan pembelajaran bagi kita jemaat di masa-masa pandemi ini. Semua jemaat khawatir akan kehidupannya. Khawatir tiba-tiba, sudahkah si COVID-19 itu hadir di dalam kehidupanku? Ketika manusia merasa demam tinggi, ketika manusia merasa batuk-batuk, ketika manusia merasa pilek, ketakutan manusia lebih takut kepada si COVID-19 daripada kepada Tuhan. Janji Tuhan kepada kita jemaat Kristen, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk masalah-masalah pandemi saat ini. Ketika kita bernapaskan Tuhan, ketika kita menganggap bahwa vitamin yang paling ampuh untuk mengusir si COVID-19 adalah doa sebagai napas kehidupan kita sebagai jemaat. Doa sebagai kesehatan yang perlu mengantisipasi datangnya si COVID-19. Memuliakan nama Tuhan. Sudahkah kita menyadari itu? Kemuliaan atas ciptaan Allah. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Benarkah kita senantiasa bersyukur, Bapak Ibu, saudara-saudara seiman? Ketika si corona belum merenggut nyawa kita, tetapi yang merenggut nyawa kita hanyalah Tuhan. Maka yang terakhir, yang ketiga, yang dirindukan perikop ini kepada kita, yaitu bahwa Allah sebagai air kehidupan manusia. Allah Omega untuk manusia. Allah Omega untuk manusia. Keputusan ada di tangan Allah di dalam kehidupan ini. Allah ingin menghancurkan bumi itu keputusan di tangan Allah. Allah ingin merenggut nyawa manusia, itu adalah keputusan di tangan Allah, bukan di tangan para perawat, dokter, atau para ahli yang lainnya yang mencoba ingin mengalahkan kemuliaan Tuhan, mengalahkan kekuasaan Tuhan. Tetapi semuanya berakhir di tangan Tuhan. Maka Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Akhirnya semuanya di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Yesus sendiri ketika dia sudah tidak mampu lagi di Bukit Golgota memikul salib, akhirnya Yesus sebagai anak Allah, Trinitas Allah, Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi di dalam kehidupanku, bukan kehendakku yang jadi. Yesus sebagai anak Allah yang tunggal, apalagi kita manusia, ciptaan Allah. Ketika pasrah kita di dalam doa, penentu juga adalah Allah. Allah lah yang menentukan bagaimana manfaat doa kita. Jadi jangan sekali-sekali kita ada di dalam pikiran kita untuk memaksa Allah sehingga semua doa kita harus dikabulkan oleh Tuhan. Allah adalah Omega.
kehendak Tuhanlah yang jadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, secara pribadi kita mempunyai persoalan pribadi. Kita juga mempunyai kebutuhan pribadi. Dan itu semua boleh kita nyatakan di dalam doa. Di masa-masa pandemi ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, sudahkah kita memuliakan nama Tuhan? Sudahkah kita mencari wajah Tuhan? Ketika kita bangun, benarkah wajah Tuhan yang kita cari? Teknologi menuntut kita. Kita mencari berita Facebook, apa yang terjadi? Kita mencari WA, apa yang digosipkan? Kita mencari, melihat fashion, apa yang terbaru? Kita menonton televisi, berita politik, ekonomi. Terlebih kita ingin mengetahui berita hari ini, berapa korban COVID, berapa yang sembuh, berapa yang meninggal. Kita lupa untuk mencari wajah Tuhan. Walaupun situasi ini menuntut kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk lebih bersosial kepada sesama umat, memelihara, melestarikan lingkungan, tumbuh-tumbuhan, binatang untuk kebutuhan manusia. Tetapi manusia selalu lupa untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu, sesuai dengan Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Tuhan dekat. Ia ada di dalam hati kita ketika kita betul-betul mengimani bahwa Tuhan itulah menjadi kehidupan bagi manusia. Salam sehat, Bapak Ibu terkasih. Marilah kita sama-sama memuliakan nama Tuhan, mencari wajah Tuhan di sepanjang hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menghimbau kami, para jemaat HKBP, untuk pasrah kepada Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan ketika kami bangun, ketika kami bekerja, ketika kami istirahat. Sepanjang hari kami harus mencari wajah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan adalah napas kehidupan bagi kami. Bahwa firman Tuhan adalah kesehatan bagi kami. Sehingga kami tidak khawatir akan hidup ini. Sehingga kami boleh Tuhan menjadi jemaat yang tetap sehat. Yang tetap mengandalkan Tuhan. Yang tetap memuliakan nama Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mengimani kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan kepada jemaat-jemaat yang merindukan Tuhan. Jemaat-jemaat yang di dalam situasi COVID-19 ini. Sehingga mereka betul-betul mencari Tuhan, meminta permohonan kepada Tuhan, memberikan kesehatan, sehingga mereka boleh kembali semakin takut akan Tuhan. Bukan takut akan virus-virus COVID-19,
tetapi takut kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kami jemaat, para parhaladu, para pendeta, pimpinan, pemerintahan. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Amin. Tahamalotema hatani di bata, jala tahalosoma hatanai di bagasan nguluta, maret di mahita. Rap mahita mandok di tangiang alea manami. Alea manami narbagijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajamu, saya sauk malomoni roham di bano tongosongon magijang, leo matuhami sadaro hangulo siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan nabar dosa tuhami. Una kami toge tu pangunjunan, palua mahami siyang pangago. Ay hodo na punah rajon, dod hagogoon, rodia sangapo sa leling nileling na. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sondakan Tuhan batama boy ni tuho jala asi marohana midaho. Di dopakan Tuhan batama boy na tuho jala di pastor madame na tutod di munabe. Amen.